Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Selamat pagi Cipat, selamat pagi Kavi. Aja, oke. Tunggu, ada ini. Nak, tunggu bentar. Kita akan mulai ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Sebelum ibadah dimulai, kita akan masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Ya. Saat teduh selesai. Shalom, selamat siang adik-adik dan kakak layan. Shalom, selamat siang Cipat. Selamat dan siang adik-adik. Iya, apa kabar adik-adik semua dan kakak layan? Baik, Cipat. Baik, luar biasa. Yes. Puji Tuhan ya, kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk beribadah walau lewat Zoom ya adik-adik. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi dari KMM 33. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ya, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus.
Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah persekutuan teruna ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan Yesus, kami juga teringat akan adik-adik layan yang belum bergabung dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan yang akan mengantarkan adik-adik teruna ini untuk ikut bergabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus juga memampukan Kak Deborah sebagai pelayan firman untuk membawakan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti oleh adik-adik teruna dan diterapkan dalam kehidupan mereka hari lepas. Amin. Cipat suaranya kepencet, mati. Oke. Tadi kedengeran nggak? Aku Enggak. berdoa kedengeran. Ya, Oke. habis doa mati langsung suaranya. Oh iya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan dan sharing yang siang hari ini dibawakan Kak Debo. Sebelumnya kita bernyanyi dari KMM 105. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Untuk Kak Debo, dipersilakan. Terima kasih Cipat. Adik-adik, hari ini kita siapkan dulu ya untuk pembacaan firman-Nya dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Kita siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka di Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Siapkan untuk Alkitabnya. Oke, setelah kita siapin Alkitabnya, sekarang kita doa dulu ya untuk bacaan firman kita ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu kepada kami. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini ya Bapa, dan saat ini kami akan baca firman-Mu. Tuhan, mohon Engkau pimpin pembacaan firman ini dan sharing firman-Mu ini supaya berjalan dengan baik ya Bapa. Tuhan juga berkati dan pimpin aku ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Tuhan, mohon pakai aku, layakan aku ya Bapa supaya aku boleh menyampaikan firman ini kepada adik-adik, boleh dimengerti, masuk ke dalam hati adik-adik, supaya boleh menjadi pedoman hidup bagi kami semua. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang kita lihat ada 16 ya, banyak. Ini aku bacain aja ya untuk firman-Nya. Oke, aku bacain pembacaan firman hari ini dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Itu judulnya tentang berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu.
Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyeringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyeringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Oke, adik-adik. Sekian panjang pembacaan kita hari ini dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11, di mana Yesaya 40 ayat 1-11 ini sendiri menceritakan tentang kelepasan pengampunan bangsa Israel, yang mana bangsa Israel meskipun sudah berbuat dosa, diampuni Tuhan dan akan dipulihkan oleh Tuhan. Untuk sharing kita pagi ini sendiri, itu temanya tentang kasih Allah yang memulihkan. Jadi Tuhan itu punya rencana untuk memulihkan dan menyelamatkan umat manusia. Meskipun umat manusia itu sendiri dosa, sudah berbuat dosa. Tapi Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan punya rencana untuk memulihkan kita dengan kasih-Nya. Itu bisa dilihat di ayat 2, di mana Tuhan bilang, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir dan kesalahannya telah diampuni. Jadi Tuhan sudah mengampuni kita dan kita mau dilepaskan dari perhambaan dosa, adik-adik. Karena kan tadinya kita berdosa, kita menjadi hamba dosa, di mana kita belum menjadi orang-orang merdeka. Tapi Tuhan udah mengampuni kita sehingga kita merdeka. Nah, Allah itu sendiri tidak seperti ilah-ilah lain ya adik-adik, yang mana kita belakangan ini mungkin tanpa kita sadar kita punya ilah-ilah lain. Kayak misalnya benda-benda, misalnya handphone kita, laptop kita, pokoknya gadget kita, atau uang, atau teman-teman kita, saudara kita yang mungkin kita andalkan, kadang kita sampai menomorduakan Allah tanpa kita sadar ya, mungkin tanpa kita sadar. Allah itu beda. Tuhan kita itu selalu ada dan selalu setia untuk menolong kita dengan kasih-Nya. Jadi dengan kasih-Nya itu Allah mau menolong dan menyelamatkan kita. Nah, gimana sih cara Allah menyatakan kasih-Nya ke kita itu? Allah nyatakan kasih-Nya ke kita itu bisa banyak caranya adik-adik. Nggak selalu cara-cara yang kita sangka-sangka ya. Nggak selalu cara, Allah itu bisa menolong kita dengan cara apapun dan melalui siapapun. Contohnya nih, kalau kita lagi dalam kesulitan, kita butuh Tuhan, itu kan kita berdoa minta tolong sama Tuhan. Ada contohnya misalnya nih, saya lagi ulangan, terus kita tahu nih butuh dapat nilai bagus, doa dong sama Tuhan. Tuhan, tolong bantu dong supaya nanti nilai ulangan saya bagus gitu. Terus selanjutnya tindakan kita apa? Apakah setelah kita berdoa supaya dapat nilai bagus itu nah berarti sekarang mesti usaha nih dapat nilai bagus, caranya nyontek. Caranya minta bagi jawaban ke temen. Terus abis itu kalau kita dapat nih, akhirnya kita nyontek, kita berhasil dapat jawaban dari teman, terus dapat nilai bagus. Puji Tuhan, Tuhan menolong mendapatkan nilai yang bagus gitu. Itu bukan dengan cara seperti itu ya maksudnya ya. Kita harus sadar kalau kita tuh nggak bisa memaksakan kehendak kita ke Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong supaya nilai saya bisa bagus di ulangan kali ini. Kita belajar. Nah, mungkin nanti ada teman kita nih yang tiba-tiba ngajak, mau belajar bareng nggak kita bahas materi kemarin. Kita jadi saling sharing, kita bisa lebih dapat. Nah, akhirnya kita dapat nilai ulangannya bagus. Nah, itu Tuhan memakai teman kita itu untuk menolong kita. Jadi Tuhan akan sediakan jalannya bukan dengan cara kita memaksakan cara kita sendiri. Dari situ Tuhan bisa memakai siapapun. Nah, adik-adik sendiri mungkin dalam kesehariannya pernah ya ngerasain pertolongan Tuhan. Misalnya kita doa, terus kita ngerasa, oh Tuhan nolong kita seperti ini, itu bagus. Atau kita malah kayak case yang pertama tadi, kita udah doa, terus kita malah memaksakan kehendak kita sendiri ke Tuhan. Kita minta ini, terus kita paksain, kalau kita nggak dapat, kita malah terjebak sama permintaan kita sendiri. Kita malah mikir, berarti Tuhan nggak tolongin nih kemarin. Udah diminta gini, masa Tuhan nggak kasih sih? Padahal kita ngandelin diri kita sendiri, atau ngandelin teman kita, atau ngandelin kekuatan kita. Nah, itu sesuatu yang Tuhan nggak mau. Karena Tuhan tuh punya rencana untuk kita sendiri.
Nah, juga selanjutnya kan kita bahas, kita minggu ini masuk ke minggu Advent kedua adik-adik, di mana kita masuk ke masa-masa kita mulai memperingati, menanti kehadiran Tuhan Yesus ya, ke dunia ini, di bulan Desember ini. Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyebarkan kasih-Nya itu. Tuhan hadir untuk menebus dosa kita, Dia mau menanggung hidup sebagai manusia, disiksa bahkan sampai mati di kayu salib, itu karena kasih-Nya. Tuhan mau memberikan kasih-Nya kepada kita langsung. Nah, sekarang kita gimana adik-adik? Tindakan kita udah merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita harus apa nih? Kita harus seperti Tuhan tentunya, kita harus menyebarkan, kita udah dapat kasih, kita jangan keep kasih itu ke diri kita sendiri. Kita selanjutnya kita menjadi kasih juga dong buat orang-orang, kita apa yang bisa kita buat orang-orang itu harus kita lakukan. Mungkin Tuhan akan pakai kita untuk jadi jalan Tuhan menunjukkan kasih-Nya ke orang-orang lain. Kayak tadi mungkin kita ada di posisi yang kita menolong teman kita untuk belajar, atau kita ada di posisi kita menolong teman kita yang lagi kesulitan, kita menjadi pendengar. Itu cara di mana kita nggak cuma nerima kasih, tapi kita juga menyebarkan kasih itu. Karena kasih Allah itu memulihkan dan Tuhan mau pakai kita semua, nggak hanya untuk dipulihkan. Setelah kita dipulihkan, kita ngapain nih? Kita juga sebarin dong kasih Tuhan itu. Nah, adik-adik, pernah nggak sih adik-adik ada yang punya pengalaman seperti itu? Kalau misalnya ada yang punya pengalaman doa sama Tuhan, terus ngerasa, oh Tuhan bantu, atau ngerasa, kok kayaknya belum dapat jawaban, atau gimana? Ada yang mau sharing? Ada yang mau kasih tahu punya pengalaman seperti itu atau enggak? Adik-adik atau kakak-kakak boleh sharing nih di sini. Ada pengalaman seperti itu enggak? Silakan. Ada, lumayan rame sih, tapi aku nggak tunjuk deh. Biar kalau memang ada yang merasa pengen sharing, ngerasa sayang nih kalau disimpan sendiri pengalamannya, pengen dibagi ke yang lain boleh, tapi kalau emang ternyata belum mau di-share boleh, yang penting kita sadar, ingat dalam kehidupan kita harus ingat kalau setiap kita minta sama Tuhan, setiap doa kita itu pasti didengar Tuhan. Tapi jawabannya apa, itu kita nggak boleh maksain ke Tuhan. Kita harus lakuin aja tetap sesuai yang seharusnya kita lakukan, sesuai yang baik menurut perintah Tuhan, nanti Tuhan yang akan tunjukkan jalannya. Karena kita harus ingat kasih Tuhan itu, kita udah diampuni Tuhan, dan kasih Tuhan itu akan memulihkan kita. Nah, adik-adik semuanya, sekarang setelah kita udah menerima kasih Tuhan, tadi kan udah diinfo kalau kita tuh harus menyebarkannya. Cara apa sih yang bisa kita lakuin nih untuk kita juga menjadi kasih buat orang-orang lain, menyalurkan kasih buat orang-orang di sekitar kita? Ada nggak yang tahu caranya kita menjadi kasih buat orang-orang sekitar kita? Kalau itu mah gampang lah ya, kan kita kakak yakin semua adik-adik di sini setiap harinya pasti udah pernah lah jadi saluran berkat buat teman-teman semuanya, jadi terang gitu. Coba deh kalau ini kakak minta Bagas, coba kasih contoh gimana Bagas udah jadi kasih buat teman-teman di sekitar. Mungkin teman, keluarga, saudara, siapa aja. Coba Bagas. Bagas ada? Ya, kayaknya nggak ada. Coba deh Joshua. Joshua bisa kasih contoh gimana sih Joshua udah menjadi kasih buat orang-orang. Joshua udah nyebarin kasih, nggak cuma di diri Joshua sendiri, bisa kasih contoh? Waduh. Kayaknya pada ini nih adik-adik nih, terlelap. Kayaknya dingin Kak Deborah jadi males Iya, ngomongnya. emang lagi hujan, habis makan Indomie, rebus Iya. ya kan, anaknya kita tidur. Tapi jangan gitu adik-adik. Ini ada yang ini nggak? Ada yang masih sadar nggak? Apa terlelap? Coba Esther Joytri nih, coba. Masih nggak mau juga. Nah, itu kayaknya Esther Joytri. Coba tolong kasih contoh kita bagaimana kita menjadi kasih buat orang lain. Ya, membantu teman. Pakai HP-nya.
membantu teman, terus, kalau teman cerita berusaha selalu ada di saat-saatnya dia gitu, memberikan solusi yang baik. Terus juga kalau temennya udah mulai menuju jalan-jalan yang udah nggak benar, dibantu diarahkan gitu, supaya temannya tetap berada di jalan lurus. Udah, Oke. Kak. Oke, terima kasih. Berarti, ini ya, kita juga, menasihatkan teman-teman kita kayak gini nih, misalnya pagi ini mungkin kita saling nasihatin, "Ayo teman-teman kita pagi-pagi" siang, udah siang sih padahal sebenarnya. Kita siang, kita ibadah dulu, kita sama-sama mungkin bisa saling diingetin temennya ya, namanya juga proses. Nggak cuma harus memang nggak harus materi ya, mungkin kalau umur sekarang, belum punya uang untuk bantu orang-orang segala macam, kita cukup bisa dengan kita perhatian, dengan kita simpati, empati, di mana kita bisa hadir di saat teman-teman kita butuh, kita support dia, itu kita udah menjadi kasih. Di mana kita, mungkin kita belajar kurang-kurangin ngomong kasar, itu kan hal yang paling sering kita lakuin ya. Tapi itu yang paling sulit juga untuk kita lakukan karena udah kebiasaan, karena gimana kita mau jadi kasih kalau kita ngomongnya setiap hari kasar, ke teman, ke saudara, kita ngomongnya kasar, itu gimana kita mau nunjukkan kasih kita, karena kan orang Kristen itu kan identik dengan kasih, apalagi kasih Allah tuh kasih yang memulihkan. Itu adik-adik, semoga adik-adik, mungkin sambil mendengar firman ini merenungkan, renungkan banget ya, itu bisa memahami, juga ingat untuk jadi kasih buat, sekitar adik-adik, lingkungan sekitar. Terima kasih. Silakan, Kifat. Terima kasih Kak Debo untuk sharing dan khotbahnya. Kita akan merespon firman Tuhan dengan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Silakan Kak Debo untuk doa syafaatnya. Baik, adik-adik dan kakak layan semua, mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Kami telah selesai untuk sharing pada siang hari ini. Bapak mohon berkati supaya apa yang telah kami baca dan kami dengar, kami terima pada siang ini, boleh tidak lalu begitu saja dari kami, boleh masuk ke dalam hati kami, dan kami boleh dimampukan untuk menjalankannya dalam kehidupan kami hari ke hari. Supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami ya Bapak. Kami boleh menjadi terang meskipun kami adalah yang kecil, namun kami boleh menerangi semua lingkungan di sekitar kami ya Bapak. Mohon lindungi kami. Tuhan, kami pada siang hari ini akan berdoa bagi gereja kami, GPIB Silo, dan juga gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Bapak. Bapak kami mohon pimpin semuanya yang berpelayanan untuk memperluas kerajaan-Mu, berkati mulai dari pendetanya, majelisnya, semua pelayan-pelayan, bahkan pelayan pelkat, sampai pelayan semua yang berpelayan bahkan di luar gereja, mohon sertai, pimpin dalam kesehatan, keluarga, berkati, supaya kami boleh selalu hidup dalam terang-Mu, dalam jalan-Mu. Kami boleh menyalurkan berkat-Mu, menyalurkan firman-Mu dalam setiap kegiatan kami, dalam pelayanan apapun yang kami lakukan. Tuhan juga berkati jemaat-jemaat, lindungi kami semua, berikan kami kesehatan di tengah keadaan ini, supaya kami boleh terus beribadah semakin dekat dengan-Mu, di mana kerajaan-Mu boleh semakin nyata dalam dunia ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa bagi negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi presiden, wakil presiden, para menteri,
juga para pemerintah-pemerintah daerah sampai pemerintah-pemerintah yang paling bawah ya Bapak. Lindungi, mohon pimpin, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, hati yang mau melayani, dan pikiran yang memimpin daripadamu, supaya apapun keputusan yang mereka buat, itu adalah yang terbaik untuk kebaikan bersama ya Bapak. Supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan amanah ya Bapak, tidak hanya untuk mementingkan kepentingan mereka. Tuhan berkati negara kami, berikan kami kemampuan dalam menghadapi masa-masa sulit ini, di mana kami bersyukur kami mungkin boleh mulai beranjak bangkit ya Bapak dari pandemi yang sebelumnya terjadi, di mana keadaan boleh semakin baik, tapi Tuhan mohon sertai pimpin kami supaya kami jangan lengah, supaya kami jangan terlena, supaya kami tetap berjaga-jaga ya Bapak dalam menghadapi terutama COVID yang mana sudah semakin menurun. Tuhan berkati supaya kami boleh terus berhati-hati dan juga kami ekonomi di Indonesia ini boleh bangkit kembali ya Bapak. Bapak juga kami berdoa bagi janda, duda, yatim, dan piatu. Tuhan berkati mereka meskipun mereka dalam kesendirian, tapi kami yakin dan percaya mereka tidak pernah sendiri karena Engkau yang menjadi pelindung mereka, Engkau yang menjadi ayah pelindung bagi mereka ya Bapak. Sertai mereka dalam kehidupan mereka supaya Engkau yang menyertai mereka boleh berhasil, sukses, sehat selalu bahkan dengan keluarga mereka ya Bapak. Tuhan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah, di rumah, Tuhan mohon berikan kesehatan, mulai dari perawat mereka, dokter mereka, obat-obat yang mereka konsumsi, makanan, minuman mereka, tempat mereka beristirahat. Tuhan Engkau yang menjaga, Engkau yang memberkati supaya mereka boleh dipulihkan, mereka boleh merasakan jamahan-Mu, di mana kuasa-Mu boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka, mereka boleh kembali menjalani kehidupan mereka dengan baik seperti sedia kala ya Bapak. Bapak masih banyak doa-doa kami yang mungkin juga dipanjatkan saat ini, pribadi lepas pribadi. Mohon kami akan percaya Engkau mendengar dan mohon jawab doa kami ya Bapak dengan jalan yang terbaik daripadamu. Bapak kami serahkan doa ini kepadamu. Tuhan mohon dengarkan doa kami, karena kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan cepat. Suaranya Cipat Cipat suara. Oke, sorry. Kita masuk dalam info singkat. Persembahan ibadah PT Silo dapat diberikan langsung ke gereja dengan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang terdapat di gedung gereja, atau diberikan wakorsek sektor masing-masing, atau juga ditransfer ke Bank BRI dan melalui QR Code ya. Ada lagi nggak infonya nih Kak Afi? Info lainnya? Ibadah PT Silo dilakukan seperti biasa setiap hari Minggu pukul 10.45 secara online. Jika ada adik-adik yang sedang dalam pergumulan dan membutuhkan doa, dapat menghubungi kakak-kakak layan. Atau jika ada adik-adik yang memiliki kerinduan untuk memberikan kesaksian dalam bentuk nyanyian atau lainnya, untuk ditampilkan di ibadah PT, boleh menghubungi kakak-kakak layan. Dalam bentuk rekaman ya Kak Afi ya, berarti ya. Diserahkannya, berarti diserahkannya paling lambat hari Kamis ya, kalau untuk ditampilkan setiap ibadah minggu ya Kak Afi ya, untuk ujian ya. Ya, itu aja adik-adik. Ada info lagi nggak Kakak Layan? Kak Afi, Kak Debo? Nggak ada. Nggak ada, oke. Sekian info hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bernyanyi dari KMM 149. Hidup yang sedih jadi melodi.
Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melagukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku bunyi nada-nada vals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Kita akan masuk ke dalam berkat. Silakan Kak Debo. Oke, terima kasih Cipat. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita satu dalam doa ya. Satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur, berterima kasih hanya kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu serta pimpinan-Mu. Kami siang hari ini boleh selesai sharing online ibadah PT hari Minggu ini. Bapak, mohon berkati supaya apapun yang kami terima ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, karena kami selanjutnya akan kembali ke kehidupan kami masing-masing, kegiatan kami masing-masing. Mohon sertai kami, sertai hati, pikiran, dan tutur kata kami, supaya semua boleh memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami hari ke hari. Sertai kami boleh menjadi terang dan dalam dunia, kami boleh menjadi kepala, bukan menjadi ekor dimanapun kami berada ya Bapak. Bapak, kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita akan saat teduh. Selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak-kakak.